Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Berita yang cukup mengenaskan ya. Seorang PJ gubernur ketika ada masalah dan keberpihakan publik ataupun tanda-tanda pelanggaran dan peringatan yang sebenarnya cukup jelas, justru direspon dengan kalimat "ya gak tahu urusan dia". Itu yang disampaikan oleh PJ Heru. Sahabat kalian, kita tahu bahwa Ketua RT 011 RW 03 Pluit Riang Prasetya mempersoalkan adanya bangunan ruko karena menempati ruang Jalan Niaga, kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, yang semula diperuntukkan fasilitas sosial dan umum. Namun kemudian fasum itu tidak bisa dinikmati warga karena pemilik ruko menerabas dengan menjadikan bagian dari bangunan ruko yang dimilikinya. Hal itu menjadi berita besar dan viral di media sosial sampai kemudian masuk kepada PJ Gubernur Heru itu sendiri. Ya. Dan naifnya PJ Gubernur merespon bahwa yaitu urusan dia. Ya, saya tidak tahu, kira-kira begitu. Nah, sahabat sekalian, apa yang diucapkan oleh Heru Budi Hartono bahwa dia tidak ingin ikut campur dengan mengatakan ya nggak tahu urusan dia atau Riang Prasetya, kata Heru saat ditemui di kawasan Jakarta Timur 28 Mei 2023 menunjukkan bahwa pertama, apakah seorang PJ Gubernur memang tidak bisa membela upaya-upaya daripada rakyat yang mencoba untuk menegakkan aturan. Itu menjadi sebuah pertanyaan penting. Yang kedua, bagaimana cara memilih seorang PJ Gubernur sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi untuk menerima aspirasi dan memberikan respon yang terbaik, respon yang tepat, sehingga tidak terjadi kalimat-kalimat seperti itu. Nah, kalimat ini kan menunjukkan bahwa dia tidak tahu urusan. Lalu apa urusan yang penting buat seorang PJ Gubernur? Ini menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan besar gitu ya. Dan yang ketiga, kalau memang seperti itu, dan mungkin ini kita belum tahu di provinsi lain apakah PJ Gubernurnya sama seperti ini ataukah berbeda atau mungkin lebih baik, belum tahu. Tetapi kalau misalnya ini menjadi satu hal yang ditemukan pada banyak provinsi misalnya ya, maka tentu saja efektivitas daripada keputusan untuk mengganti ya gubernur-gubernur yang ada dengan alasan pemilu serentak dengan PJ ini memang menjadi sebuah salah satu titik masalah yang penting untuk diurai secara keseluruhan. Ya, paling tidak masyarakat tidak kemudian merasa hidup tanpa ada pemimpin yang jelas. Ada pemimpinnya berupa PJ, tetapi dia tidak bisa menjadi ya mata, tangan, dan kebijakan yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, sahabat sekalian, dalam teori kepemimpinan tentu saja seorang pemimpin itu mestinya tanpa diminta kalau ada sebuah masalah, ya dia turun memberikan respon atau bahkan advokasi atau bahkan penegakan hukum sebagaimana mestinya. Bukan mengatakan saya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu itu urusan dia ya. Pertanyaan lebih dalam adalah apa bedanya ya dirinya sebagai seorang PJ Gubernur dengan masyarakat pada umumnya yang memang secara kekuatan, power sangat terbatas dan tidak mungkin bisa membantu lebih besar atau memberikan sebuah pertolongan secara signifikan. Nah, ini seseorang dengan jabatan mengelola sebuah provinsi, kemudian kalimatnya seperti itu. Nah, ini yang sangat disayangkan dan mengapa itu kemudian terjadi. Sahabat kalian, kita tentu berharap bahwa kejadian-kejadian seperti ini bisa menjadi sebuah evaluasi bukan hanya bagi para pemegang kebijakan tetapi juga rakyat sendiri, bahwa
Begitulah kalau pemimpin itu tidak lahir dalam tanda kutip dari rahim masyarakat. Cenderung dia tidak bisa mengerti apa yang diperlukan oleh masyarakat dan dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Sekalipun ya, kita tentu sama-sama mengerti bahwa namanya pemimpin itu idealnya ya memberikan solusi terhadap apa yang menjadi persoalan masyarakat itu sendiri. Nah, sahabat sekalian, kita ingin melihat ke depan apakah Indonesia akan lebih baik, apakah tidak. Salah satunya ya bisa dilihat dari bagaimana pemimpin yang disiapkan dan akan dipilih itu. Kalau kita tidak menjadikan fakta-fakta ini sebagai pelajaran, ya kita akan lebih berat lagi bebannya sebagai masyarakat ke depan, ya. Ketika sesuatu terjadi dan itu kemudian menginjak-injak misalnya keadilan, regulasi atau aturan dan seterusnya, ya. Oleh karena itu belakangan muncul lagi ya bahwa PJ Heru tegaskan dukung ketua RT bongkar ruko bermasalah di Pluit. Nah, kalau masyarakat tidak bersuara, dalam hal ini netizen, mungkin dia akan nyaman dengan pilihan kata sebelumnya. Tetapi kemudian ya karena sebuah dorongan besar berupa suara untuk seorang PJ mestinya tidak demikian, akhirnya Heru mengatakan, saya terus mendukung langkah semua pihak termasuk RT untuk menegakkan kawasan niaga yang aman dan nyaman. Tentunya semua bangunan harus sesuai dengan peruntukan dan zonasi yang telah ditetapkan pemerintah, kata Heru dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Selasa 30 Mei 2023. Dengan demikian sahabat sekalian, masalah yang ada di negeri ini adalah masalah kita semua dan mari bersuara. Bukan untuk menjelekkan, bukan untuk menjatuhkan ataupun yang lainnya, tetapi agar apa yang menjadi nama keadilan itu betul-betul kita rasakan dan tegakkan bersama-sama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.